Kita bernyanyi puji Yesus 707, kita nyanyikan ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita berkumpul untuk terakhir kalinya di tahun 2020 ini. Kita semua berkumpul baik secara live streaming yang menonton di rumah maupun yang ikut dalam acara ini, dalam kegiatan ini. Kita semua memiliki satu tujuan yang jelas untuk menghadiri acara ini, yakni bahwa kita mau mensyukuri rahmat dan karunia dari Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai karunia yang amat berharga. Dan sekarang kita hadir di sini ingin mengembalikan tahun ini kepada Tuhan dan berharap pada tahun yang baru nanti kita pun disertai dalam perjalanan hidup kita. Tahun ini kita hampir akan lewati, dan malam ini kita akan melewati detik-detik terakhir di tahun 2020 yang penuh kenangan ini. Sepanjang tahun ini ada berbagai macam suka maupun duka dalam hidup kita. Ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kebaikan, ada kejahatan, ada berkat dan ada kesusahan, ada damai dan perang, ada kerukunan dan perselisihan, ada kehidupan dan kematian. Dan teristimewa yang begitu membekas saat ini, yaitu ada virus corona yang membuat kita semua harus berdiam diri di rumah. Dan semua itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hendak kita kembalikan ke dalam tangan Tuhan, dan sambil mohon pengampunan atas segala dosa kita yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 yang akan kita lewati ini. Maka saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita sungguh layak dan pantas di hadirat Tuhan, dan kita dilayakkan dan dipantaskan pula oleh Tuhan untuk merayakan ibadat singkat ini, maka marilah kita terlebih dahulu memeriksa batin kita. Kita sesal atas segala dosa dan kekurangan kita, sambil kita mohon ampun kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita hening sejenak. Sebagai ungkapan sesal dan tobat, marilah kita sama-sama mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria
kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah. Puji syukur 357.
kita berdoa. Allah yang Maha Murah, Engkau mengetahui pengalaman kami selama tahun 2020 yang malam ini akan kami tutup. Engkau mengenal segala suka dan duka, kebaikan dan dosa kami. Di dalam segala pengalaman itu, Engkau tetap menyertai dan membimbing kami sampai pada malam ini. Sebab itu sekarang kami berkumpul untuk bersyukur kepadamu serta memohon belas kasihan-Mu. Sudilah kiranya Engkau menerima segala doa dan ucapan syukur kami ini. Ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dan Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tatah itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jiarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa sebentar lagi tahun 2020 akan segera berakhir. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Ada hal yang menggembirakan, ada pula yang menyedihkan. Ada pula kesedihan, duka cita, meninggal dunia, dan ada pula kelahiran. Ada orang yang mulai beranjak maju soal penghidupannya dari sisi ekonominya, dan ada pula yang sepanjang tahun ini sungguh amat terpuruk. Dua hal ini, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebuah paradoks di dalam kehidupan manusia. Dia hanya bisa diterima di dalam kesatuannya. Dia ibarat satu keping uang logam yang ketika satu sisinya hilang tidak berharga lagi. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir tahun ini kita mau belajar sedikit tentang bacaan-bacaan yang baru kita dengarkan tadi. Poin utama dari kesemua bacaan itu adalah soal bagaimana kita selaku manusia di tengah-tengah hidup kita menjadikan waktu-waktu yang kita lewati itu menjadi waktu yang berharga. Tidak sekedar lewat. Kalau kita sedikit belajar tentang apa itu waktu, maka kita akan mengetahui ada dua jenis waktu di dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah waktu kronos. Dalam bahasa Yunani, kronos itu adalah waktu di mana 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 jam, 2 jam, itu semua disebut waktu kronos. Artinya waktu-waktu yang kita lewati sepanjang hari dan sepanjang tahun sampai pada titik sekarang ini. Banyak kisah yang kita lewati sepanjang tahun ini seperti yang saya katakan tadi. Itu semua dapat dihitung, dapat dipahami secara kronologi. Dari kata kronos inilah muncul istilah kronologi. Bagaimana jalan ceritanya, kan begitu. Kalau kita ingat tahun ini secara kronologis, diawali di Cina, Wuhan, bulan Desember, mulai terdengar beritanya sampai ke Indonesia bulan 1, dan akhirnya ketika kita hampir masuk ke Paskah di bulan 3, gereja pun mulai diarahkan untuk live streaming. Artinya secara kronologi itulah yang terjadi. Bulan 12, masuk bulan 1, bulan 3, dan sampai akhirnya kita mau menyongsong tahun yang baru ini. Banyak perjuangan, banyak kisah di sana, terlebih pejuang-pejuang untuk live streaming.
Banyak kisah yang dia alami, mulai dari dia harus mempelajari, mempersiapkan, begitu juga para pelayan kita, para pastor, para imam kita, semuanya berjuang untuk situasi secara kronologi tersebut. Semua orang berjuang karena memang itulah waktu yang disiapkan, waktu yang terjadi dalam hidup kita, suka atau kita tidak suka. Itu secara kronologi, saudara-saudariku. Lalu ada jenis waktu yang kedua, namanya kairos. Kairos ini adalah bukan kairos, bukan berarti kaos ya. Kaos tidak sama. Kaos itu adalah situasi kacau balau. Sedangkan kairos itu adalah waktu yang berharga, yang bernilai, yang disadari, yang direnungkan dan direfleksikan. Bisa saja suatu peristiwa itu terjadi secara kronologi, tetapi tidak memiliki makna apa-apa dalam hidup kita, karena kita tidak pernah renungkan, tidak pernah refleksikan, dan tidak pernah mau masuk ke kedalaman hati kita untuk melihat apa rencana Tuhan di balik peristiwa yang terjadi secara kronologi tersebut. Saudara-saudari, suka atau tidak suka, situasi corona memaksa kita untuk berjuang. Ada yang live streaming, ada yang masuk ke gereja tapi melakukan protokol kesehatan dengan cukup ketat, duduk berjarak, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin. Tapi apakah itu kita maknai secara kairos? Atau jangan-jangan itu hanya sebuah kronologi? Banyak orang ketika sebelum Covid masih suka membenci, sekarang sudah mulai pun di akhir tahun tetap saja. Berarti situasi Covid tidak direnungkan, tidak direfleksikan. Ada yang di tengah-tengah keluarganya justru selama Covid menjadi rajin berkelahi. Ada juga yang karena Covid mulai dia merenungkan hidupnya, apa rencana Tuhan, mengapa situasi ini terjadi, dan efeknya ke keluarga kami, ada apa? Dia mencari tahu sehingga dia menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, karena waktu yang ia lewati, dia renungkan, dia refleksikan, dan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya, terutama bagi batin dan jiwanya. Maka saudara-saudariku, singkat saja renungan pada malam hari ini. Hari ini kita mau mengakhiri tahun 2020 ini. Mari kita masuk ke kedalaman hati kita sejenak, dan kita merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Sudahkah kita menemukan Tuhan dalam semua peristiwa yang kita lewati? Adakah alasan kita untuk bersyukur di tahun ini? Jangan-jangan tahun ini hanya seperti biasa-biasa saja. Kalau tahun lalu kita sibuk mencari apa yang mau dipanggang-panggang di akhir tahun, atau seperti bacaan kedua tadi, kita masih suka hidup dalam kegelapan, mabuk-mabukan di akhir tahun, dan sibuk mencari kemeriahan, sukacita dan lain-lain, tapi tidak pernah masuk ke dalam diri kita, maka sebenarnya kita kehilangan Tuhan di tahun ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadat ini secara live streaming, mari kita tetap berjaga-jaga, karena kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Mari renungkan tahun yang akan berlalu ini, dan buatlah sesuatu niat positif untuk menyambut tahun yang baru. Semoga dengan demikian kita pun memasuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, sungguh sukacita yang berasal dari kedalaman hati, bukan sukacita karena situasi. Ada orang yang bersukacita karena situasinya memang lagi enak, THR-nya besar-besaran misalnya, orang bersukacita. Tapi sungguhkah sukacita itu bersumber dari kedalaman hati? Kalau bersukacita dalam kelimpahan itu mudah, saudara-saudariku. Tapi bersukacita dalam situasi yang tidak mudah yang kita lewati, itulah ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman selalu bersukacita karena hidupnya bukan soal uang, tapi soal cinta Tuhan yang ia rasakan dalam hidupnya, walau dia pontang-panting mencari nafkah, walau dia mengalami segudang permasalahan, tapi dia bersukacita karena ia percaya Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik baginya. Dengan iman yang sama, mari kita selalu berjaga dan mengingat panggilan kita seperti bacaan kedua tadi, sebagai anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah disegarkan oleh firman Tuhan dan ajaran gereja, sekarang marilah kita sama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, bantulah semua umat-Mu agar pada akhir tahun ini umat-Mu terus membaharui diri dalam bentuk pertobatan dengan mengakrabkan diri pada sabda-Mu dan berusaha membangun semangat hidup manusiawi berdasarkan iman Kristiani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin agama, ya Bapa, berkatilah penganut agama-agama di dunia ini yang sedang mencari kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Semoga mereka semua semakin giat bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi negara kita, ya Bapa, berkatilah negara kami yang sedang membangun di segala bidang kehidupan. Semoga dalam pembangunan itu kami tidak melupakan bahwa martabat manusia lebih tinggi dari sebuah pembangunan. Dan kami semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada. Semoga di dalam keluarga Katolik tertanam kebiasaan devosi pada sakramen Maha Kudus, sehingga menjadi senjata yang unggul untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin majemuk. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami semua supaya pada akhir tahun ini kami tetap rukun sebagai anak-anak-Mu dan saling melengkapi dan bantu-membantu sebagai saudara demi perwujudan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami.
Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita ini dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Persembahan puji syukur 383. Saudara-saudara, marilah kita menutup kebaktian tutup tahun ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Murah, segenap hidup kami berada di tangan-Mu. Engkau telah membimbing dan melindungi kami dalam tahun yang lalu. Sudilah kiranya Engkau menyertai kami juga dalam tahun yang akan datang. Dan berkatilah hidup kami, semoga tahun baru ini kami masuki dengan semangat baru, dengan lebih giat mengabdi Engkau dan membantu saudara-saudara kami. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum berkat penutup, marilah kita sekarang menyanyikan Madah Allah Tuhan kami ataupun Te Deum yang ada di puji syukur nomor 669 ataupun Madah Bakti nomor 491. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu, para malaikat serta segala isi surga bermadah, kerubim dan serafim tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul, Kau diluhurkan rombongan para nabi, Engkau dipuji barisan para martir, Engkau dipuji gerejaku
Kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh maha kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung santa perawan, kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertahta dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah hakim yang akan datang. Maka kami mohon, tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum mengakhiri ibadat kita ini, marilah kita mohon berkat Tuhan bagi hidup dan keluarga kita. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, dari istimewa perjalanan kita di tahun yang baru ini, keluarga kita, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat live streaming kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebelum lagu penutup, kami juga para pengurus di Gereja Stasi ini mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh umat dan kawan-kawan semua yang merayakan ibadat menyongsong tahun baru atau ibadat tutup tahun di keluarganya masing-masing. Nah, sesudah lagu penutup ini akan ada hiburan-hiburan dari beberapa umat, ada dari bapak-bapak, ada dari anak-anak kita orang muda, ada dari anak-anak kita Asmika ataupun Bia. Jadi sesudah lagu penutup nanti, silahkan di tengah-tengah keluarga masing-masing menyampaikan ungkapan permohonan maafnya kepada orang tua dan keluarga yang berkumpul di rumah, sambil ditemani hiburan yang kami persembahkan dari stasi ini. Semoga kita menikmatinya, dan kalau kita tergerak untuk mendukung, silahkan, kami sudah menyertakan nomor rekening untuk bisa kita dukung terus kegiatan-kegiatan seperti ini. Tuhan memberkati kita. Lagu penutup Puji Syukur 672.
Kita diberkati
Tuhan